Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marliana, CGP Angkatan 9 dari SDN Citawangger, Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan keterkaitan antar materi modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Daya Positif. Setelah mempelajari keempat modul tersebut, diharapkan saya dapat membimbing dan menuntun murid untuk menjadi siswa yang mempunyai budi pekerti yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan materi dimulai dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik alam maupun zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian, pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid, sesuai pada minat, bakat, dan kemampuan anak. Yang terakhir, guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani ibarat guru yang menuntun tumbuhnya benih dengan merawat sesuai konsep alam dan zaman. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun murid melalui pembelajaran yang berpusat pada murid. Dengan nilai guru penggerak yang terdiri dari mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Dan juga peran guru penggerak, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Tahapan bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Berikut ini refleksi pertanyaan pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Dalam modul 1.4 budaya positif, saya mempelajari yang pertama disiplin positif. Pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebijikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut seseorang. Yang ketiga, posisi kontrol. Terdapat 5 posisi kontrol. Yang pertama, memberi hukuman. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar. Terdapat 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini?
Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif, dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya yaitu posisi kontrol yang saya lakukan selama ini sebagai penghukum atau pembuat masalah merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manager dan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas ketika saya menjumpai siswa yang terlambat datang ke sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi untuk menangani permasalahan yang dibuat siswa dengan langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di kelas saya dan di sekolah yaitu penerapan disiplin positif, adanya nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan prinsip pembelajaran berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah menjadi posisi sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang baik untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah mempraktekkan segitiga restitusi, namun saya hanya menggunakan satu langkah saja ketika menanyakan validasi tindakan yang salah, seperti menanyakan alasan murid berperilaku tidak sesuai keyakinan kelas. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik dari semua warga sekolah dan juga orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan yang baik saat berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah atau masyarakat. Sarana prasarana sekolah juga penting untuk menunjang dalam mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikian pemaparan video saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak.